Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa kadzalika yanbaghi lil insan alla yata'adda bi sadaqatihi aqaribahu wa arhamahu al-muhtajina. Ini mas bahas fi bayani hukukil arham, masih menjelaskan sekitar hak-hak daripada kerabat, hak-hak daripada keluarga dekat. Apabila dari satu keluarga, satu di antaranya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menginfakkan, mensedekahkan hartanya itu kepada yang paling terdekat. Diprioritaskan kepada kerabatnya, apalagi mereka yang membutuhkan. Anjuran ini sebagaimana dijelaskan, yang bagi lil insan, maka patutlah bagi seseorang yang telah mampu, baik zakat wajib atau sunnah, Allah ya ta'adda, supaya jangan melewati bisodakati dengan sedekahnya, untuk diberikan kepada aqaribahu, kerabat terdekatnya, wa arhamahu, dan rahimnya. Terutama diprioritaskan kepada al-muhtajina, mereka-mereka kerabat, saudara, sanak famili yang sangat membutuhkan. Kenapa? Fayatruku wa yatasadda ala ghairihim, apabila dia bersedekah kepada orang lain sedangkan kerabat dekatnya dan saudara rahimnya itu membutuhkan, dan dia bersedekah ala ghairihim, kepada yang lainnya, maka sama saja tidak melakukan, terhalang daripada sedekahnya yang diberikan kepada orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal muta'addi fi sadaqah, orang yang melewati saudaranya pada butuh, kerabat yang dekatnya pada butuh, tetangganya pada butuh, enggak dikasih dia tahu, dikasih orang yang jauh, sama dia kada bersedekah, kamaniha, sama dia tidak bersedekah. Ini berapa banyak ya orang mencari rezeki dalam satu tempat, kerabatnya di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menyalahkan suatu alasan. Ini kadang-kadang kita dengan hawa nafsu kita lebih taat kepada setan, lebih taat kepada hawa nafsu, karena ada sesuatu hubungan yang tidak baik, kebencian yang ada terjadi sehingga kita tidak memberikan kepada mereka. Padahal kesempatan kita untuk memberikan kepada mereka. Jangankan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berbuat baik kepada mereka yang memusuhinya, bahkan yang membunuhnya. Seringkali Rasulullah memaafkan, bahkan menjenguk mereka orang Yahudi yang setiap hari melempari batu dan melempari kotoran padanya. Ini kita sesama muslim, karena gara-gara urusan gak jadi besanan, ya gara-gara warisan gak dibagi, maka kita punya rezeki gak dikasih. Nah, ini banyak berapa hal ya. Kalau ada orang sengaja memutuskan silaturahim itu, jangan ngarepin nanti kalau udah mati, walaupun dia salatnya baik dan pedagangnya baik, masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, masih terhalang dia akan masuk surga. Apalagi orang tuanya sendiri pakai perhitungan, nauzubillah min zalik, innalillah. Lah kok abah sama ayah melulu, kan anak abah emang cuma ayah doang. Subhanallah. Sudah menjadikan kewajiban anta dan harta kalian itu adalah milik orang tua kalian, dan juga termasuk sanak famili. Rasulullah dengan tegas, al-muta'addi bis sadaqah kamaniha, orang yang melewati daripada sedekahnya, enggak diberikan kepada kerabat terdekatnya, sama dia enggak ngasih, dia enggak bersedekah. Kamaniha, sebagaimana orang yang mencegah tidak mengeluarkan sedekah atau zakatnya. Wa warada anna man yatasaddaqa alal ajanib ma ilmihi bihajati akarib, kalau dia bersedekah sama orang jauh, ajnabi ya, orang-orang yang jauh, dia tahu saudaranya itu ada yang susah, yang membutuhkan, ma ilmihi bihajati akarabi ila sadaqati, maka la yaqullahu ta'ala sadaqah, Allah enggak akan terima sedekahnya yang dikasih sama orang lain. Percuma aja ya, dia enggak diterima sedekahnya yang disedekahkan kepada orang lain. Itulah tata cara akhlak yang diajarkan Rasulullah.
Kalau ini ada sumber irigasi, ini ada air, airilah sawah yang paling terdekat dulu, ya. Jangan yang jauh, apalagi yang dekat ini membutuhkannya. Jangan yang jauh, nanti dijegal sama yang dekat, ya. Ini berapa banyak, ini sudah tumbang tindih, ada kesalahan dan kita nggak mengerti memahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur, ya. Ada di antara mereka Allah luaskan rezekinya, ada yang mereka disempitkan. Itu semuanya sudah tersusun dan tata rapi. Kalau itu pengaturannya sesuai dengan disiplin agama, ini akan semuanya nggak ada kecuali pada sejahtera, ya. Jadi acak-acakan, yang sini lari ke sana, yang sana lari kemari. Jadi terlewatkan. Padahal Allah telah mencukupi rezeki kepada makhluknya di dunia ini, siapapun mereka. Kenapa? Yang mempunyai kelebihan, yang punya keluasan untuk menutupi yang kekurangan. Itu paling yang terdekat, nanti akhirnya tertutupi semuanya. Tidak melampaui di atas dan tidak melewati. Maka dikatakan barang siapa yatasaddaq alal ajanib, dia bersedekah kepada orang jauh, dia tahu hajat daripada kerabat yang terdekat, la yaqbalullahu sadaqah, maka Allah tidak terima sedekahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu alal ajanib sadaqah, was-sadaqatu alal akarib isnatani, wa sadaqun wa salatun. Sebagaimana kalau kita bersedekah, seumpamanya ini kita punya rezeki cuma hanya mencukupi satu keluarga terdekat di antara tetangga kita. Berikanlah yang kalau kita lakukan itu mendapatkan pahala ganjarannya 3. Pertama adalah pilih yang paling terdekat dulu tetangga kita. Kedua ada hubungan kerabat. Yang ketiga yaitu ada hak Islam. Apabila kita berikan maka mendapatkan 2 pahala ganjaran. Apabila itu kita mempunyai kelebihan kita berikan kepada kerabat, ada satu lagi yang berhajat juga tapi bukan keluarga, kita mendapatkan pahala sedekahnya itu 1. Jadi kalau kita cerdas, kalau kita pintar, pasti kita akan berikan yang sekali berbuat itu mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Ini satu kebodohan. Kita jauh, kita punya barang produk, kita mau jual, di sini untungnya 1.000, di sini 2.000, kita jual sama yang 1.000. Apalagi kita jual sama yang nggak beli, yang ngutang. Habis ngutang kabur. Wagaltu wa halu zalika ma lam tashtadda hajatul akarib wa illa fahum ahaqqu bis sadaqah min ghairihim. Bagaimana kalau seandainya kerabat itu, sanak famili, keluarga itu sangat hajat, kita tahu lantas kita berikan kepada mereka. Maka dia wa mahallu dzalika ma lam tashtaddu hajatul akarib. Kalau seandainya hajat keluarga, kalau gimana kalau kerabat kita ini pada mampu semua? Artinya ya cukuplah kita berikan sama orang lain. Nah itu dapat poin 1. Tapi kalau misalnya hajat saudara kita lebih daripada orang yang lain, maka tidak mendapatkan pahala, Allah tidak terima kita punya sedekah. Itu dikatakan tadi, seseorang yang bersedekah dalam kondisi yang sama, ini ajanib, ya, orang lain dengan kerabat, ya, maka mendapatkan poin 1/2. Kalau seandainya saudara kita sangat hajat, sedangkan orang lain juga itu hajat, kita berikan kepada orang lain, maka tertolaklah, tidak diterima kita punya pahala ganjaran daripada sedekah. Itu dikatakan malam hajatul akarib wa illa bahum ahaq. Kalau seandainya sangat butuh dia punya kerabat, ya, dari rezeki yang kita miliki, maka mereka yang paling berhak. Karena ini menjelaskan tentang hukuk dari akarib atau hukukul arham min ghairihim. Wa iza wasiatis sadaqah lal qarib wal ba'id fashtaraku fiha kanat alal ba'id sadaqah faqat wa alal qarib sadaqah wasilah. Kalau seandainya seimbang, yang dekat kita kasih, yang jauh kita kasih, ya, enggak ada hubungan kerabat kita kasih, ada hubungan kerabat kita kasih. Kalau imbang semuanya itu dalam kondisi sama mapan, maka dapat, kalau kita kasihkan kepada hubungan keluarga, kita dapat pahalanya 2. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Kalau kita berikan yang tidak ada hubungan keluarga, cuma dapat pahala 1, yaitu pahala sedekah.
Itu dikatakan seimbang. Ya fastaraku fiha kanat 'alal ba'id sadaqah faqat wa 'alal garib sadaqah wasilah. Wa ma iza ta'adda bi sadaqati wa tarakal arqarib mal ilmi bi hajatihi faqad asaa wa zalama. Kalau dia tahu saudara dekatnya butuh akan sedekahnya, lantas sengaja diberikan, apalagi karena hasud, diberikan kepada orang lain, sungguh dia telah berbuat buruk kepada keluarganya dan dia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Wasadaqu ghairu maqbulah, dan sedekahnya itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa halak ya, anjuran dan bimbingan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, dimudahkan kepada kita kegembiraan dan benar dalam melakukan segala hal. Banyak sekali kita penyelewengan dalam ibadah yang tidak semestinya karena alasan-alasan yang tidak benar ya, terbawa dengan hawa nafsu kita, terbawa dengan bujukan syaitan, sehingga berapa banyak orang berbuat baik, berbuat amal tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin barangkali ya kajian untuk malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.